cuaca di Semarang itu sedang berganti-ganti dari panas, hujan, panas, hujan. Nah, pesan dari kami, selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Oke? Perkenalkan, saya Leonita Joy Rabendi, kelas 8A. Saya Sanya Mara Maulida, kelas 8B. Kami berdua akan memandu jalannya podcast hari ini dengan narasumber Bapak Suyanto sebagai anggota KPU Kota Semarang. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak ini kan menjadi anggota KPU di Kota Semarang. Iya. Berapa lama sih Bapak menjadi anggota KPU di Semarang? Menjadi anggota KPU itu sebetulnya kan ada masa periodisasinya ya. Jadi 5 tahun itu periodisasi. Untuk yang KPU saat ini kan periodisasinya mulai tahun 2018 sampai 2023. Itu sebetulnya masanya sudah memang habis ya. Terus kemudian dilakukan rekrutmen baru. Nah, terus kemudian ini masih dalam satu proses untuk pengumuman lebih lanjut. Kemudian nanti setelah pengumuman ditetapkan, kemudian dilantik di Jakarta, kemudian nanti akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai komisioner yang baru. Itu seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah anggota KPU itu secara periodik 5 tahun sekali. Itu seperti itu. Wow, cukup lama ya juga ternyata ya. Bapak punya pengalaman paling berkesan tidak selama menjadi anggota KPU? Pengalaman yang paling berkesan ya kalau mengisi P5. Ya. Terus kemudian yang kedua berinteraksi dengan partai politik. Dengan partai politik itu kan banyak sekali suka dukanya, terus kemudian banyak sekali yang memang harus diperhatikan tentang secara keseluruhan, karena kalau di partai politik itu kan kita harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul memang tidak pilih kasih ya, sama-sama ya pada prinsipnya adalah sama-sama didekati dan juga sama-sama dijauhi, semua saling kita rangkul, kita bantu, kita fasilitasi, dan juga kita memberikan satu perhatian yang sama. Kalau di P5 saya lebih senang karena kayak kembali mengajar begitu. Ya, kembali mengajar. Jadi bedanya ini lebih banyak berisiknya. Kalau mengajar di perguruan tinggi itu kan nggak berisik kan begitu ya. Gitu. Jadi kalau ketemu dengan mahasiswa, dengan anak-anak sekolah ya sangat berbeda sekali. Cuman lebih memberikan satu nuansa yang sesungguhnya. Nah, gitu. Karena kan kita butuh adanya satu merefresh pikiran, kemudian menyampaikan ilmu meskipun hanya sedikit, tetapi kita memang betul-betul harus memberikan satu layanan sehingga informasi tersebut memang betul-betul bisa tersampaikan dengan baik, terutama sekali dengan seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu. Nah, juga ya pengalaman paling berkesan juga Pak. Jadi itu Bapak dulu pernah ngajar atau bagaimana? Iya, dulu kan ya sebelum di KPU kan saya di kampus ya. Kampus. Jadi memang ya satu terkait dengan ketemu dengan mahasiswa, atau kemudian melakukan penelitian dan sebagainya. Jadi kita kembali kepada nuansa-nuansa itu meskipun kita baliknya di di SMP, SMA. Tetapi kan untuk sosialisasi itu kan bukan terbatas pada itu saja ya. Ya juga di perguruan tinggi, juga di seluruh lapisan masyarakat ya kita semuanya tetap harus memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi tentang kepemimpinan itu dengan selengkap-lengkapnya kepada seluruh lapisan masyarakat gitu. Oke Pak. Jadi besok tanggal 14 Februari 2024 ya Pak? Iya. Ya, besok ada pemilu di Indonesia.
bisa dijelaskan dulu apa itu maksud dari pemilu damai? Ya, jadi untuk menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 itu kan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 ya. Untuk menuju kepada pemilu damai tentunya kita juga harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama ya terkait dengan lebih intensifnya tentang sosialisasi. Itu sangat bermanfaat, sangat penting sekali untuk mensosialisasikan tahapan pemilu maupun jadwal-jadwal pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya dari mulai sekolahan, kemudian perguruan tinggi, kemudian di lembaga-lembaga kemasyarakatan dan juga kepada organisasi-organisasi masyarakat. Karena itu sangat penting sekali. Diawali dengan nanti pada tanggal 28 November 2023 itu kan nanti akan diselenggarakan rencana sesuai dengan tahapan adalah deklarasi pemilu damai. Jadi seluruh partai politik beserta dengan seluruh penyelenggara pemilu maupun instansi terkait nanti akan bersatu padu begitu untuk menyatakan bahwa kita harus betul-betul memang menyelenggarakan pemilu itu dengan pemilu yang damai, pemilu yang kondusif, pemilu yang sehat, pemilu yang bermartabat begitu ya, pemilu yang betul-betul memiliki arti yang sebenarnya. Pemilu itu kan artinya kan pesta demokrasi. Sering dengar kan? Saya sering. Nah, kalau pesta demokrasi itu kan orang berpesta itu ya senang-senang gitu tanpa ada satu tekanan ya, tanpa ada satu orang yang menghujat, orang yang mencaci maki, menghina, dan itu semuanya harus dihilangkan begitu, sehingga betul-betul nanti tercipta dengan pemilu yang damai, yang berkualitas, yang kita harapkan bersama, terus kemudian nanti bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul kita harapkan sesuai dengan harapan dari masyarakat seluruh Indonesia gitu. Oke Pak, jadi kan KPI itu kan untuk menyukseskan pemilu ya Pak. Nah, bagaimana peran KPU dalam mensukseskan pemilu damai di Indonesia Pak? KPU itu penyelenggara pemilu ya, bukan mensukseskan pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu lebih identik ya memang harus melakukan pemilu dan juga harus melaksanakan sehingga sukses. Nah begitu. Untuk melaksanakan pemilu damai ya tentunya tetap harus bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat ya, karena kan yang melaksanakan pemilu adalah penyelenggara pemilu. Tadi di kelas sudah saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilu itu kan ada 3 ya, KPU, kemudian Bawaslu sama DKPP. Masing-masing lembaga ini itu memiliki peran dan fungsinya yang berbeda-beda. KPU sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tahapan dan jadwalnya. Kemudian Bawaslu itu sebagai pengawas pemilu tentunya juga melakukan pengawasan dengan baik. Ya, dalam artian apa? Ya melakukan pengawasan tapi juga pencegahan. Agar apa? Agar sebagai pelaksana pemilu, sebagai peserta pemilu itu memang betul-betul juga memahami tentang regulasi, tentang jadwal, tahapan dan sebagainya. Agar tidak agar tidak melanggar ya, karena pelanggaran itu sendiri kan nanti akan menimbulkan kendala, hambatan di lapangan. Kemudian DKPP itu adalah lembaga yang memberikan yang bertugas untuk mengadili kepada siapa? Mengadili kepada para penyelenggara pemilu berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Kode etik penyelenggara pemilu. Jadi semua penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu nanti yang mengadili adalah DKPP itu. Sehingga dalam melaksanakan pemilu ya
memang harus sesuai dengan regulasi, terus kemudian bisa bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, partai politik, terus kemudian bisa bekerja dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah yang ada di wilayah sampai di tingkat yang paling bawah di pemerintah kelurahan atau di desa. Itu seperti itu. Jadi lembaga-lembaganya itu ada 3 tadi. Iya. KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP. Ya. Oke, baik. Jadi kan besok Rabu nih ya Pak, ada pemilu di SMP Negeri 30. Apa yang bisa diambil dari pelaksanaan pemilu pada umumnya yang di Indonesia untuk bisa diterapkan di pemilu besok? Ya, tadi kan saya sudah mendapatkan informasi dari Ibu Kepala Sekolah ya. Terus kemudian tadi sudah tak sampaikan di kelas itu tentang representasi ya, merepresentasi terhadap pelaksanaan pemilu. Salah satu contoh kecil representasi tersebut itu sebetulnya terjadi di TPS. Jadi pelaksana tugas badan ad hoc yang paling bawah itu kan di TPS. TPS itu kan tempat pemungutan suara. Petugas-petugasnya namanya KPPS. Nah, kelihatannya untuk pemilos di SMP 30 itu kan nanti akan mengacu kepada seperti itu. Nah, sehingga yang harus dipersiapkan di SMP 30 ya berarti nanti mengacu kepada pelaksanaan pemilihan umum di negara kita, yaitu melalui TPS. Kalau melalui TPS berarti nanti disiapkan TPS, kemudian perlengkapan TPS-nya, kemudian petugas-petugasnya itu nanti memang harus betul-betul disiapkan gitu. Artinya kalau mau merepresentasikan daripada pemilu dan itu dilaksanakan pada pemilos, ya itu nanti harus disiapkan tempatnya, fasilitasnya, kemudian para petugasnya. Ya diusahakan petugasnya ada 7. Tapi kan nanti bukan hanya itu saja, di dalamnya juga ada pengawasnya, namanya pengawas TPS. Kemudian ada saksinya, kemudian ada pemantaunya, misalkan begitu. Nah ini perlu disiapkan. Kemudian fasilitas yang lain ya tempat, terus kemudian ada bilik suara, ada kotak suara, kemudian ada surat suara, itu merepresentasikan daripada pemungutannya. Kemudian untuk bisa datang ke TPS ya berarti nanti ada daftar pemilih, kan begitu. Kalau di pemilu namanya DPT. DPT, daftar pemilih tetap. Kalau di pemilu berarti seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih itu kan syaratnya minimal adalah usia 17 tahun. Nah kalau di sekolahan ya ditentukan gitu loh, ditentukan karena yang sebagai pemilihnya apakah hanya siswa atau seluruh masyarakat yang ada di sekolahan. Artinya seluruh masyarakat yang ada di sekolahan itu ya dari siswa sampai kepala sekolah kan gitu. Ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada juga karyawan itu ikut serta dalam menentukan pembentukan pemimpin yang ada di sekolahan. Itu tentunya seperti itu. Maka nanti petugas pemilu sekolah itu nanti harus mempersiapkan itu dalam rangka pelaksanaan pemilu di sekolah. Ini adalah bentuk merepresentasikan daripada pemilu di negara kita. Gitu, Mbak. Jadi yang dipersiapkan tadi ada apa aja nih? Ada bilik suara, ada kotak suara, dan mesti ada anggota KPPS -nya. Ada surat suara. Gitu. Jadi surat suara itu kan nanti kan memuat terhadap daripada kandidat yang ada. Misalkan ada 3 berarti kan ada apakah berpasangan atau sendiri-sendiri. Ya, kalau memang ada sendiri berarti sendiri, tapi kalau memang pasangan ketua dan wakil ya berarti nanti dibuat bentuknya secara berpasangan seperti itu. Oke. Jadi kan Bapak di media sosial itu sekarang udah banyak hoax nih tentang pemilu sekarang ini. Nah,
sekarang tuh juga akan melakukan kampanye-kampanye gitu kan. Nah, bagaimana cara KPU memberi pemahaman kepada pelajar agar tidak melakukan kampanye dan termakan hoak di media sosial masa-masa menjelang pemilu ini, Bapak? Ya, kita kan memang diajari untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas. Iya, betul. Pemilih yang cerdas, pemilih yang berdaulat, pemilih yang memiliki apa ya? Ya, kualifikasi lah gitu loh maksudnya. Pemilih cerdas ya tentunya memang kita harus cerdas memilih gitu. Apalagi dalam bermedsos, ya, terutama sekali. Ini tadi kan juga saya sampaikan di atas. Itu memang kita harus bijak dalam bermedsos, terutama sekali saat ini kan memasuki pada sebentar lagi musim kampanye. Itu nanti akan dilaksanakan, dimulai ya tanggal 28 November 2023. Itu pertama kali yang nanti akan diisi dengan itu deklarasi pemilu damai. Kita harus bisa memilih, memilah, dan juga menyampaikan informasi itu memang betul-betul harus cerdas begitu. Ya, jangan sampai semua informasi itu diterima dengan dengan mentah begitu ya. Tetap harus di cross check, terus kemudian diklarifikasi. Sekarang kan ada tempat-tempat untuk mengklarifikasi berita tersebut ini memang betul-betul berita benar atau tidak kan gitu, bukan berita bohong atau berita hoax kan, seperti itu. Itu harus cerdas begitu. Kemudian sebagai pemilih yang berdaulat, ya kita memang tetap harus menggunakan hak pilih kita secara profesional gitu loh. Ya, dalam rangka apa? Kita tahu dalam perkembangan 5 tahun yang akan datang di negara kita itu adalah suara kita itu sangat berarti dan sangat berperan gitu. Satu suara sangat berarti buat kita, buat masa depan bangsa 5 tahun yang akan datang. Itu seperti itu. Oke. Jadi itu emang kita itu sebagai pelajar itu harus benar-benar mengkoreksi dulu berita-berita yang di media sosial di luar sana, Pak. Iya. Terus kan kadang banyak sekali teman-teman saya tuh sebelum mengkoreksi berita tersebut langsung di-share gitu. Nah, gimana sih Bapak cara pelajar itu biar lebih paham lagi mengenai berita-berita di luar sana? Ya, jadi memang harus kita selektif ya terhadap medsos begitu. Kita ada beberapa tips yang bijak gitu terhadap bermain medsos. Yang pertama kita harus lebih selektif terhadap berita yang masuk. Terus kemudian kita harus memang betul-betul tahu informasi yang tersebut itu memang betul-betul bermanfaat bagi kita atau tidak. Tetap kita harus bermedsos itu dengan sopan dan santun atau beretika. Etika kita tetap harus dikedepankan. Agar apa? Agar nanti dalam bermedsos juga nanti tidak akan mengganggu diri kita sendiri. Kemudian berikutnya jangan mudah untuk memberikan informasi tentang diri kita secara vulgar misalkan gitu. Karena kan sekarang itu kan ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang keterbukaan informasi publik. Itu salah satunya kan memang yang tidak diperbolehkan untuk bisa dipublikasi secara luas adalah nomor induk kependudukan atau NIK, gitu. Jadi itu harus betul-betul disimpan. Karena kan begini, satu orang itu namanya sama, beberapa orang namanya sama, tetapi nomor NIK-nya kan berbeda. Dan nomor NIK itu yang sebagai patokan bahwa identitas kita yang sesungguhnya ada di nomor NIK tersebut, gitu. Sampai pada terdaftar dalam DPT pun tersebut sekarang itu kan untuk bisa mengeceknya pakai NIK ya, dengan memasukkan di cek DPT online, kemudian masukkan NIK-nya, baru ketahuan apakah nama kita itu betul-betul masuk di di DPT atau tidak. Itu yang kemudian ya tetap harus mensikapi media sosial itu dengan bijak, dalam artian semua kita anggap baik, tetapi untuk menentukan perlu adanya satu kebijakan terhadap diri kita sendiri dan juga
orang lain agar bisa diterima oleh semua pihak dan kita tidak terjebak pada urusan-urusan mengenai masalah bersosial media. Saya kira gitu. Jadi perlu pengecekan ulang Ya, betul. semua medsos yang Perlu cross check kemudian nanti bisa kalau bahasanya ditabayunkan terlebih dahulu agar lebih mantap untuk bisa diketahui bahwa informasi tersebut benar-benar sebagai informasi dengan data atau hanya informasi yang tanpa ada satu identitas atau alias hoax seperti itu. Jadi saran untuk Bapak nih, saran dari Bapak agar pemilos di SMP Negeri 30 Semarang dapat berjalan dengan tertib dan damai, tidak ada kerusuhan di sini. Bagaimana Pak? Ya, diselenggarakan sesuai dengan regulasi yang ada lah. Kalau memang sudah disiapkan regulasi, lakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian sosialisasikan kepada seluruh warga sekolahan itu tentang tahapan itu mulai dari pembentukan regulasi sampai nanti pelaksanaan pemungutan suara dan juga nanti rekapitulasi dan penetapan. Itu kan sangat penting karena informasi tersebut merupakan informasi yang sangat krusial dan itu memang harus dilakukan. Kemudian ya dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Jadi semua pihak itu tetap harus bisa mengikuti tanpa ada satu hambatan, tanpa ada satu gangguan. Itu yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan tersebut kalau memang untuk menciptakan kualifikasi pemilihan yang baik, ya berarti nanti harus ada pengawas. Harus ada pengawas. Mengapa di Indonesia itu ada 3 penyelenggara pemilu? Ada pelaksana, ada pengawas, kemudian ada judikasinya. Yaitu memang diharapkan seperti itu, bahwa nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan regulasinya, tapi juga ada yang mengawasi terkait dengan pelaksanaan tahapan tersebut sesuai dengan undang-undangnya atau regulasinya atau tidak. Ada pengawas, tapi juga seluruh masyarakat yang ada di kampus tentunya juga sebagai bagian dari yang mengawasi. Intinya keterbukaan, kedisiplinan, dan juga kelancaran itu tergantung daripada penyelenggara tersebut mensikapi dan melaksanakan regulasi yang ada sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seluruh masyarakat di kampus untuk pemilosnya. Saya kira gitu. Oke, jadi ini semua kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya tuh kita perlu pemilu yang damai. Jadi tidak ada kata-kata kayak berserakan atau berantakan itu. Jadi kita harus mengadakan pemilu yang damai. Dan juga kalau kita lihat-lihat di medsos, kita harus mencari informasi yang benar lagi, lebih detail, jangan langsung termakan omongan orang yang hoax-hoax di sana. Dan oke Bapak, ini kan SMP 30 itu mempunyai sebuah yel-yel ya Bapak. Nanti kalau misal kita mengatakan SMP Negeri 30 Semarang, nanti Bapak bisa jawab bersama kami, sendiri bisa, bersama luar biasa. Bisa? Boleh? Oke. Ya. SMP Negeri 30 Semarang, sendiri bisa, bersama luar biasa. Dayanya tidak ya Pak? KPU zel-zelnya apa ya? Ya KPU itu melayani. Oke. Zel-zelnya KPU itu adalah KPU melayani integritas 24 jam. Gitu. Oke, boleh kita ucapkan merah? Boleh? Boleh Bapak. Ya. Sama deh Bapak dulu. KPU melayani integritas 24 jam. Terima kasih Bapak sudah datang ke podcast SMP Negeri 30 Semarang, dan terima kasih juga sudah memberikan sosialisasi tentang
pemilu dan sarana integritas bangsa pada teman-teman kami ucapkan terima kasih dan semoga pemilu 14 Februari 2023 berjalan dengan lancar. Oh iya 2024 maaf, bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, kami tutup ya. Sekian dari kami, sekian dari SMP Negeri 30 Semarang. Kembali lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.